Selamat pagi Tribuners, kita bertemu lagi dalam wawancara khusus Tribun Jabar bersama tamu istimewa. Pagi ini saya menjadi tamu di sebuah rumah dinas kepala daerah yang sangat keren, sangat asri di tengah kota Bandung. Tuan rumah saya adalah Gubernur Jawa Barat, Kang Muhammad Ridwan Kamil atau biasa dikenal dengan sebutan Kang Emil. Terima kasih Kang Emil sudah menerima kami dengan baik, dengan ramah. Kita bincang-bincang tentang beberapa masalah yang yang sedang banyak dibicarakan orang ya. Yang pertama, saya ingin bertanya tentang Kang Emil sendiri sebagai seorang arsitek. Saya banyak membaca literatur, kemudian nonton video wawancara. Kang Emil banyak menyinggung tentang masjid ya. Kenapa masjid, Kang Emil? Ya, pertama salam kenal juga buat Mas Adi ya. Siap. Selamat bertugas, Tribuners juga luar biasa, sukses. Dan memang cita-cita dari dulu kan menjadi arsitek ya. Sehingga sekolah di ITB, S2 di Amerika pun di bidang arsitektur, udah sesuai. Semua sebenarnya didesain karena desain itu tidak ada batas ya. Kan itu daya imajinasi. Yeah. Jadi saya sebenarnya bisa mendesain baju, helm, sepatu, batik juga kemarin ya. Bangunan, nah karena formalnya. Nah kemudian setelah jadi wali kota gubernur kan saya berhenti. Tapi ada satu jenis bangunan yang tidak akan pernah berhenti saya desain, yaitu masjid. Karena itu wasiat almarhum dari ayah saya. Jadi ayah saya itu dulu di komplek di Bandung, dua komplek dosen Unpad, itu ketua DKM. Jadi membangun masjid dari mulai pondasi apa. Jadi waktu Ridwan Kamil kecil tuh selalu dibawa lah kira-kira ya. Beli semen, beli bata gitu. Mungkin itu juga ya berkahnya. Nah, karena wasiatnya jangan pernah berhenti mendesain membangun masjid, akhirnya sampai hari ini semua saya hentikan kecuali mendesain masjid. Dari musola kecil untuk korban gempa di Lombok sampai masjid raksasa di pinggir laut di Makassar yang kubah 99, sampai yang terjauh di Gaza Palestina itu juga saya bantu desain. Nah, mudah-mudahan itu menjadi warisan saya pada peradaban Indonesia dan dunia, kan kira-kira begitu. Karena seperti kita tahu kan, kalau arsiteknya udah nggak ada ya bangunannya kan tetap abadi. Legasi kayak Candi Borobudur atau mungkin Istiqlal atau Monas atau apa. Nah saya kira itu warisan saya ke dunia kelak, yaitu mewariskan bangunan-bangunan yang mempunyai makna baru ya. Bukan hanya baru bangunannya, tapi bentuknya itu estetikanya harus menjadi sumbangan. Kalau maaf ya, kalau masjid hanya kubah lagi ya. Oh iya. Dia hanya baru saja, tapi tidak melahirkan sebuah narasi gitu. Makanya semua masjid saya pasti punya kebaruan yang kosakata bentuk masjid arsitektur yang saya kira sangat menarik. Apa yang menjadi kira-kira begini, dasar Kang Emil misalnya membangun mendesain masjid di satu daerah? Biasanya ada dua prinsip ya. Saya tidak mungkin mendesain tanpa ke lokasi. Contoh, kalau lokasinya di pinggir sungai, maka saya pastikan si refleksi air itu harus jadi bagian dari yang akan nanti hadirkan. Jadi nggak boleh ditutupin tuh mendekati airnya. Makanya nanti bangunannya itu ada cermin di airnya. Kedua, kosakata kedaerahan dicari. Misalkan dia terkenalnya ikan, misalkan dia terkenalnya ragam hias gitu ya, atau dia semangatnya bulan bintangnya.
Sehingga bentuknya itu di setiap lokasi nggak akan pernah sama. Nah, jadi inspirasi itu digali dari kearifan lokal dalam syariat keislaman kan begitu ya. Yeah. Sambil diperkuat dengan konteksnya seperti sebuah masjid di Kota Baru Parahyangan itu di bukit, kiblatnya itu kan ke arah matahari terbenam kan. Nah daripada saya tutup saya buka, jadi sholat subuh beda gelap, sholat lohor dia terang, sholat asar dia agak redup, maghrib dia warna oranye, jadi beda-beda puisi alamnya. Nah itu hanya terjadi di lokasi itu. Kalau masjid itu saya buka di komplek, nggak bisa, yang dia lihat kan nanti punggung rumah orang. Yeah. Nah, jadi tiap tempat itu punya punya auranya yang harus dieksplor, dan tanpa dikunjungi imajinasi itu nggak akan lahir. Sudah berapa sekarang yang didesain? Lebih dari 40. Lagi bikin buku. Sayang biar orang tahu. Iya ya. Dari sekian puluh masjid yang paling punya paling punya greget, paling punya arti mendalam buat Kang Emil yang mana? Yang ada masjid mungkin nanti di Google ya, yang Kota Baru Parahyangan. Oh, yang diceritain itu tadi? Ya tadi. Pertama karena satu-satunya masjid di Indonesia yang mihrabnya terbuka. Dua, mendapatkan penghargaan dari luar negeri banyak sebagai masjid 10 terindah di dunia, masjid paling ramah lingkungan. Plus dulu memang itu saya dedikasikan untuk ayah saya. Emosional prosesnya itu tinggi sekali. Jadi semacam masterpiece buat bagi saya. Dan masterpiece itu bukan berarti mewah ya. Iya. Karena masjid itu penuh puisi. Jadi kalau pujangga itu berpuisi dengan kata, kalau arsitek itu berpuisi dengan cahaya. Cahayanya ada yang diketeng-keteng, cahaya yang diatur tadi kan, sehingga setiap datang itu berbeda-beda suasananya. Nah bagi saya pencapaian terbaik itu ada di sana. Kesederhanaan melahirkan kehusyuan. Kan ada juga masjid yang mewah-mewahan, maaf ya, dekorasinya emas atau kuningan apa. Kalau saya sebaliknya, di situ saya tunjukkan kesederhanaan paling basic, dasar, tapi melahirkan kehusyuan karena cahaya membantu komunikasi kita dengan Allah lebih khusyuk. Biasanya prosesnya gimana? Kang Emil meminta atau ada orang yang meminta di situ? Kang Emil berinisiatif atau? 99% pasti diminta. Diminta. Karena arsitek itu ada etiknya, nggak boleh nawarin kayak dagangan gitu. Oh gitu. Pilih saya mau, nggak bisa. Permintaan paling istimewa dari mana? Dari Palestina. Karena itu mas sedih banget. Jadi ada masjid namanya Sheikh Azlin di Gaza, 2014 dibom Israel. Iya. Padahal itu masjid penghasil ribuan penghafal Quran. Setelah masjidnya hancur, mereka sholat di tenda kawinan, ya. Memprihatinkan lah. Terus entah kenapa dia berkirim surat meminta saya mendesain. Ternyata menggoogle saya, kira-kira gitulah ya, bahwa saya wali kota dulu, gubernur sekarang yang arsitek juga. Sudah, akhirnya saya desain. Kita kumpul-kumpul uang dengan Aman Palestina. Mas sekarang juga belum selesai, baru pondasi udah perang lagi kemarin kan. Jadi sedih banget lah. Kenapa? Di Jawa Barat yang penduduk 50 juta, masjid itu 100.000 mas dengan musola. Di Palestina mau bikin satu masjid aja susahnya minta ampun. Saya bilang ya ke masyarakat Jawa Barat, kita harus bersyukur negeri ini aman, damai, ibadah, sholat, masjid tiap pengkolan kan gitu ya. Gaza mau bikin satu masjid aja susahnya luar biasa. Jadi kadang-kadang tidak hanya urusan bentuk ya, yang membuat cerita itu menjadi luar biasa itu proses-prosesnya. Tapi saya meyakini satu hal, tidak pernah masjid yang saya desain tidak pernah tidak selesai. Berapapun waktunya ya. Ya, pasti jadi gitu. Itu entah kenapa lah, pokoknya keyakinan gitu ya. Semua 40 itu berseok-seok tapi semua jadi. Berseok-seok. Insya Allah. Ya. Kang Emil, tentang COVID Kang Emil. Ya. Kayaknya memang
selalu berulang bahwa setiap hari setelah habis libur panjang kenaikan COVID pasti nih, seperti setelah libur Natal tahun baru akhir Januari sampai 14.000, dan sekarang setelah Lebaran sekitar 9.000-an berapa gitu ya. Dan Jawa Barat saya kira menempati posisi yang cukup mengkhawatirkan kalau menurut saya. Bagaimana Kang Emin? Ya, pertama Jawa Barat itu penduduknya 50 juta ya, terbanyak se-Indonesia. Jadi dari segi macam-macam harusnya kami ini yang paling rawan. Tapi kan alhamdulillah tidak selalu nomor satu lah. Ya, ya. Termanage juga. Kesimpulan kedua, COVID di Jawa Barat itu ngumpulnya hanya di dua zona Bodebek yang melingkari Jakarta dan zona ibu kotanya Bandung Raya. Di luar itu tuh naik turunnya rendah. Nah, kesimpulannya setiap ada libur panjang, kasus tuh naik betul. Rumah sakit kami di libur Natal tahun baru itu sempat ke 80%. Turun sampai sholat Idul Fitri itu 29%. 2 minggu dari sholat Idul Fitri sekarang naik ke 68. Jadi kesimpulannya apa? Ya memang datang dari libur panjang. Di mana libur panjang ini terjadi pergerakan orang yang memaksa mudik, terjadi orang yang tidak taat, tidak bisa menahan diri, saling mengunjungi kan. Ada macam-macam, ada ziarah juga. Di Kudus itu klaster ziarah kan gitu. Nah, kalau di Jawa Barat klaster keluarga. Makanya rekomendasi kita ke Presiden kemarin, sebelum vaksin ini mencapai maksimal, saya memohon jangan ada libur lagi yang formal gitu. Kalau mau libur sendiri-sendiri aja. Curi lah, masa dia mau libur sini, tapi jangan dalam satu waktu masa gitu ya. Makanya saya khawatir Idul Adha ini kalau tidak di-manage dengan baik, rumah sakit kami yang sedang agak kerepotan malah dihancurkan lagi oleh kasus tambahan di libur panjang itu. Jadi itu kesimpulan. Karena PPKM Mikro itu luar biasa bagus. Jadi betul. Pada saat kita 80, coba bayangin, tiba-tiba rekor terendah 29% rumah sakitnya. Nah, saya lebih senang ngomongin rumah sakit karena itu konkret. Kalau ngomongin kasus tuh sampai hari ini kasus Jawa Barat itu masih kecampur Mas Adi dengan kasus lama. Jadi kalau mau ngomongin Jawa Barat, pukul rata diskon aja 50% itu kasus aslinya. Karena 50% sisanya itu kasus lama yang dicicil entah kenapa oleh sistem pusatnya. Nah, jadi itu harapannya saya bilang sebelum ada vaksin ini maksimal jangan ada libur dulu. Dan plus lewat media saya titip Tribunar yang dengar juga, kuncinya itu kalau kitanya disiplin sebenarnya tidak banyak kasus yang akan hadir, tapi kadang-kadang kita kan abai ya. Soal target vaksinasi, saya tadi pagi dengar Pak Jokowi mentargetkan bulan Agustus itu herd immunity sudah ada di DKI. Di Jawa Barat gimana kan? Agak repot gini. DKI itu hanya 10 juta penduduknya. Bali juga hanya sekitar 5 juta. Nyuntikin orang, apalagi DKI dengan fasilitas yang segalanya terbaik ya. Dan terkonsentrasi di situ ya. Konsentrasi sumbernya ya pasti cepat kekejar. Dan memang juga epicentrumnya di situ kan. Iya. Kalau Jawa Barat ngejar ke 60-70% dari 50 masih panjang. Karena menghitungnya kan jumlah manusia gitu. Nah, jadi kita lagi kerja keras, makanya sekarang stadion-stadion lagi kita pakai. Kemarin Pak Jokowi mengapresiasi vaksinasi massal stadion di Bekasi, hari Kamis besok di Bogor. Intinya kita akan kerja keras. Jadi saya belum bisa menjawab kapan tanda kutip ya, herd immunity tercapai. Yang bisa saya lakukan adalah di mana ada vaksin datang kami habiskan secepat-cepatnya. Mudah-mudahan sih tetap. Sejauh ini pasokan vaksin aman ya gitu di Bandung, di Jawa Barat ya? Aman dan sesuai epicentrumnya kita fokuskan penyuntikan itu di Bodebek dan Bandung Raya agar herd immunity-nya
mayoritas di zona-zona yang sering keluar masuk zona merah. Terkait pariwisata Kang, terkait COVID ini kan dulu Kang Emil kalau nggak salah pernah ngomong bahwa itu tadi masih terkait libur panjang Pak, kalau kita soal ekonomi ya kita loss, kalau kita buka aja gitu, tapi kalau soal kesehatan ya stop itu. Itu masih berlaku sekarang? Sama, jadi saya monitor statistik harian lah ya. Kamu zona apa? Kuning, hijau, ya udah agak di loss kan begitu. Banyak yang berhasil sampai hari ini dan tidak terberitakan. Waktu kasus ramai di Pantai Pangandaran gitu. Iya. Itu kan yang viral, maaf ya, yang viral hanya 2-3 lah lokasi. Tapi kan 150 lokasi lainnya aman, nggak diberitakan, maaf ya. Karena di saat lebaran itu, pariwisata yang dibuka itu 158 titik. Dari 158 titik, yang melanggar dan viral itu ada 3 lah atau 4. Tapi kan 150-nya aman terkendali. Itu berarti tidak ada ya, bisa memecah konsentrasi pemudik ya, kalau 150. Ya, kuncinya itu supaya tidak semua sama. Karena juga ini memang COVID ini tarik ulur Mas, atau gas ngerem, betul-betul itu. Makanya tiap hari itu gimana, kita ngegas hari ini apa ngerem, gitu aja tiap hari kan. Karena kalau di loss gitu ya, diulur, ya kasus meningkat tanpa prokes, nanti rumah sakit lagi. Iya, iya. Tapi kalau diserba jangan kan begitu ya, duit udah nggak ada buat bansos untuk hal-hal begitu kan. Kami kehilangan 3 triliun ya. Jadi ngasih-ngasih itu juga nggak bisa. Makanya ibaratnya tuh gini, sambil buka tutup, vaksinasi dikejar kan. Nah, harapannya suatu hari herd immunity dapat, maka kasus akan selalu ada. Iya, iya. Cuman trennya itu turun harapannya atau stabil Terkendali ya. Iya. Harapannya itu stabil di bawah, jangan naik ke atas. Nah itu aja, jadi tidak mudah, tapi yang saya mohon doanya adalah sampai kapan stamina tarik ulur begini kan, ini udah 1,5 tahun. Nah iya, itu ini menarik. Kang Emil punya ini nggak, apa namanya, semacam kata-kata atau kalimat yang bisa mungkin menenangkan atau menambah semangat warga Jawa Barat untuk tetap sabar? Ya, yang pertama, kita ini sedang kondisi perang. Kalau dulu perang lawan Belanda, sekarang perang lawan pandemi. Dulu musuhnya kelihatan manusia, sekarang musuhnya tidak kelihatan. Dulu menghancurkan segala rupa, sekarang juga menghancurkan segala rupa. Oleh karena itu, kita semua kalau lagi perang berarti kan harus turun bela negara gitu. Nah, bela negara ada levelnya. Ada bela negara dengan profesi, tenaga kesehatan, TNI Polri. Ada bela negara dengan ilmu, nyari solusi. Ada bela negara dengan harta, nyumbang-nyumbang buat bansos, buat peralatan kesehatan. Ada yang bela negaranya jadi relawan, banyak, saya apresiasi. Nah, sisanya warga yang tidak bela negara dengan profesi, dengan ilmu, dengan harta dan tenaga, bela negara lah dengan taat pada negara. Oke. Dengan taat, Anda tidak jadi korban perang. Iya. Karena COVID ini senang di kerumunan, sedang pada orang yang abai, sedang pada orang yang cuek dan sebagainya. Maka saya titip pada warga Jawa Barat, ayo dalam perang ini bela negara kita dengan taat pada aturan, arahan, kita bisa menang melawan pandemi. Oke, siap. Oke, terakhir tentang politik ya Kang Emil. Ya. Ini, bagaimana Kang Emil melihat persaingan nanti di 2004? Tidak ada incumbent, banyak orang baru yang muda-muda, ada Kang Emil, Ganjar, Jokowi, Mas Anies, macam-macam ya. Masih Pak Prabowo juga masih kuat. Bagaimana Kang Emil melihat persaingan bisnis? Iya, pertama kalau saya yang realistis ya, saya kan baru periode pertama, usia juga masih kepala 4 menjelang kepala 5. Periode 2 gubernur itu lebih realistis ya. Jadi 2024 opsi yang paling realistis ada melanjutkan
yang namanya Gubernur Jawa Barat periode kedua dengan semangatnya. Nah, tapi dalam perjalanan itu ada dinamika pemilihan di level nasional. Iya. Menariknya sekarang semua itu rata-rata startnya sama, keterpilihannya nggak jauh, beda-beda tipis. Beda-beda tipis, betul. Beda dengan 2014, 2019 ada Pak Jokowi efek itu ya, sehingga membuat persaingan itu relatif susah untuk yang lain. Kalau sekarang itu hampir mirip-mirip, maka pasti kombinasi ikhtiar, kombinasi takdir kan gitu ya, itu akan membuat justru 2024 ini lebih menarik. Karena menurut saya juga politik itu bukan matematik. Pak Maruf Amin jadi wapres kan nggak pernah disurvei. Tidak pernah ada balihonya kan. Siapa yang mengira dulu? Siapa yang mengira, tiba-tiba takdirnya. Jadi saya melihat itu. Pak Sandi Uno juga, saya dulu mengira matematik ya. Kalau ada koalisi, kalau capresnya dari partai A, berarti cawapresnya dari partai B. Ternyata nggak juga. Pak Prabowo Gerindra, Pak Sandi Gerindra, kok bisa? Itu tadi, karena politik bukan matematik. Maka 2024 ini masih terlalu gelap sekarang. Siapa bergabung dengan siapa, maaf ya, bisa kepala daerah, satu imajinasi kan. Bisa kepala daerah dengan ketua partai, bisa kepala daerah dengan menteri, kira-kira begitu. Nah sehingga, tapi apapun itu saya doakan mudah-mudahan Indonesia menemukan memilih pemimpin yang mau bekerja, melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi, menyempurnakan kekurangannya, dan kita move on menghadapi target-target baru di masa depan. Karena saya sangat semangat 2045 kan, kalau ekonomi bagus, kita jarang bertengkar, milenial generasi Z-nya produktif, kompetitif, kita itu kan bisa jadi negara adidaya gitu. Itu sih. Kalau melihat ini beberapa posisi tokoh yang muncul dalam persaingan itu, termasuk Kang Emil tidak dari partai, Bu Khofifah enggak, Mas Anies enggak, kecuali Mas Ganjar. Mas Ganjar pun rame, nggak tahu ya. Bagaimana ini Kang melihatnya ini? Dalam keterpilihan politik itu ada 3 syarat kan. Elektabilitas baik, ada logistik pemenangan, ada partai yang mengusung. Nah saya itu tidak punya 2 yang terakhir. Logistik belum ada, partai juga. Yang saya punya ya elektabilitas saja. Pas saya zoom, elektabilitas saya ya datang dari kinerja. Portofolio. Ya, kalau kerja bagus, apresiasi. Nah, masyarakat kalau ngapresiasi, yang paling gampang itu minta selfie kan. Nah, itu tandanya kita dicintai lah. Kedua, ada yang ngirim lagu ke saya, bikin lagu nyemangatin, bikin puisi, ngasih apa. Dan memberikan elektoral gitu. Nah, dalam teori ini, popularitas saya itu baru 60-an%. Artinya, tapi di survei terakhir kesukaan nomor 1 paling tinggi. Jadi kesimpulannya saya ini kurang populer aja gitu. Nah, follower udah berapa juta tuh? 13,6. Tapi terkonsentrasi. Jadi artinya follower saya banyak tapi terkonsentrasi mungkin di Jawa Barat saja atau Pulau Jawa. Nah, kesimpulannya itu tadi saya berikhtiar saja. Kalau nanti ada partai yang melamar ya alhamdulillah kan. Kalau enggak juga nggak ada masalah gitu. Karena tadi politik bukan matematik. Kenapa? Karena saya ada sebuah situasi yang lebih siap, yaitu periode kedua. Kalau Mas Ganjar kan udah 2 periode. Kalau gubernur selesai yang nggak ada pilihan di level kepemimpinan ya. Kalau saya itu masih ada 1. Kang Emil, closing statement untuk anak muda di Jawa Barat terutama, bagaimana menghadapi situasi semacam sekarang, seperti sekarang. Ya, yang pertama tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras ya. Semua harus punya ikhtiar, makanya jangan mager, jangan malas gerak. Mari jemput perubahan itu dengan ikhtiar. Peluang banyak dengan ekonomi baru, ekonomi digital.
kuasai skill-skill masa kini. Ada 3 titipan saya. Kuasai skill digital, itu kayak keharusan lah ya. Karena kunci orang-orang yang sukses, lihat rata-rata base digital knowledge-nya luar biasa gitu. Kemudian yang kedua, kuasai yang namanya skill sosial ya, berempati, kemudian pergaulan, dan terakhir kuasai skill kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah seni mengambil keputusan ya. Setiap hari kita ngambil keputusan. Ada pemimpin untuk diri sendiri, keluarga, kalau sekarang level 3, kepemimpinan level masyarakat lah kira-kira. Nah kemudian Indonesia itu penuh peluang, masalah juga banyak. Jadi kita harus cerdas untuk merebut peluang, tapi kita juga harus punya empati, kan negeri ini indah tapi masalahnya juga banyak, kira-kira begitu ya. Nah terakhir dari saya, Anda yang masih muda, usia 20-an, itu 2045 adalah pemimpin. Saya mah udah lansia, udah 70-an. Mudah-mudahan Anda jadi mesin negara dengan skill Anda, bukan jadi beban negara. Kemudian kuasai 4 hal dalam nilai seorang manusia di mata saya. Fisiknya harus sehat, makanya rajin olahraga. Anak-anak muda ya, makanan bergizi. 2, IQ harus tinggi, asupannya adalah sekolah, belajar, baca buku. 3, berakhlak, IQ ya, berempati tadi, ya, sopan, santun gitu. Yang terakhir adalah SQ. Kadang-kadang ada orang pintar, orang cerdas, orang sehat, sopan, tapi jarang ibadah. Nah itu nggak lengkap juga. Nah. Saya sebut itu Jabar Masagi. Ya. Siap. Fisiknya sehat, otaknya cerdas, berakhlakul karimah, juga ahli ibadah. Mudah-mudahan itulah ciri manusia unggul Jawa Barat yang saya harapkan hadir di masa depan. Oke, terima kasih. Begitu Tribuners, bincang-bincang kami Tribun Jabar dengan Kang Emil. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari bincang-bincang ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen di semua channel tribunjabar.id. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.